Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring fisika kelas 10. Hari ini kita akan membahas mengenai besaran dan pengukuran. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai besaran fisika. Jadi apa itu besaran fisika dan macam-macam besaran dalam fisika. Oke, yang pertama besaran fisika ada yang namanya besaran pokok. Oke, besaran pokok ini adalah suatu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian, nah ini. Perhatikan tabelnya. Di sini ada besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, untuk besaran pokok panjang, ya, panjang satuannya ini adalah satuan standar internasionalnya adalah meter. Dan lambangnya adalah M. Untuk besaran massa, satuannya adalah kilogram, ya, lambangnya kg. Nah, satuan waktu itu adalah besaran waktu satuannya sekon, lambangnya S atau detik ya. Sekon itu detik. Besaran pokok suhu satuan internasional adalah Kelvin ya, bukan Fahrenheit, bukan Celsius atau Reaumur, tapi Kelvin. Lambang satunya adalah K. Kemudian untuk besaran kuat arus satuan internasional adalah ampere. Lambangnya adalah A besar. Untuk besaran pokok intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Lambang satuannya adalah CD. Dan untuk besaran jumlah zat ya, satuannya adalah mol. Lambangnya juga adalah mol. Oke, yang kedua ada besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, jadi semua besaran turunan ini adalah hasil turunan dari besaran pokok. Contohnya nih, ada di tabel. Nah, ini besarannya adalah luas. Oke. Luas besaran penyusunnya adalah, nah, luas ini dari panjang dikali lebar ya. Nah, panjang dan lebar itu sama-sama besaran pokok. Yang satuannya M. Berarti lambang satunya adalah meter kuadrat. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan ini besaran pokok ya, yang satuannya meter, dan waktu besaran pokok satuannya sekon. Jadi meter dibagi sekon, jadi lambang satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan tadi meter per sekon, dibagi waktu lagi, jadi kita peroleh jadi meter per sekon kuadrat. Ini adalah lambang satuannya. Kemudian ada berat. Berat itu massa dikali percepatan. Nah, massa itu satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Sehingga lambang satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada volume. Volume besaran penyusunnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini sama-sama meter satuannya, berarti meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian ada gaya. Gaya ini adalah massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Sehingga satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau newton ya. Kemudian ada usaha. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Gaya tadi satuannya kilogram meter per sekon kuadrat dikali perpindahan meter, berarti meternya pangkat 2. Jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau satuan dari usaha itu adalah joule. Nah, nanti untuk lebih rincinya nanti akan dibahas pada bab selanjutnya ya. Kemudian ada daya. Daya adalah energi dibagi waktu. Ya. Energi itu adalah usaha ya, sama kayak usaha, berarti kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi waktu, jadi dibagi S, jadi S nya pangkat 3 di sini, jadi kilogram meter kuadrat per S pangkat 3. Atau satuan daya adalah watt ya, WATT. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume, satuan massa adalah kilogram, volume meter kuadrat, meter pangkat 3. Sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Ini ada momentum. Momentum adalah massa dikali kecepatan, massa kilogram, kecepatan meter per sekon. Sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Kemudian ada impuls. Ya, impuls sama kayak momentum ya. Cuman impuls ini dari gaya dikali perubahan waktu. Gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Perubahan waktu S, berarti hasilnya di kilogram meter per sekon, sama ya. Oke, ini setiap besaran ini nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya ya. Oke, kita bahas tentang lebih rinci.
Kemudian ada besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya panjang, waktu, luas, volume, massa, dan lain-lain. Ini ada besaran vektor. Nah, bentuk besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, dan momentum. Bedanya, nah misalkan besaran skalar itu misal panjang meja misal 30 atau 50 cm panjang meja. Nah, kalau besaran vektor misalkan kita memindahkan meja ya. Memindahkan meja ke arah kanan 5 meter. Nah, berarti nilainya 5 meter dan arahnya adalah ke arah kanan. Jadi dia memiliki dua nilai, yaitu nilai dan arah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengukuran. Oke, pengukuran dalam fisika ada beberapa pengukuran. Yang pertama ada alat ukur panjang. Contohnya mistar, jangka sorong, mikrometer, atau mikrometer skrup. Nah, untuk ini Bapak kasih contoh cara menghitung menggunakan jangka sorong. Oke, ini adalah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ya. Nah, yang di atas ini itu namanya adalah skala utama, yang di bawah adalah skala Nonius. Ya. Nah, perhatikan skala utama. Nah, di sini kita lihat garis sebelum angka 0 pada skala Nonius. Ini kan angka 0 di sini, berarti garis sebelumnya ada di sini. Ya, untuk skala utama ini satuannya adalah cm. Berarti di sini kita peroleh 4,1 cm ya. Karena di sini sudah lewat 1 di sini. Jadi skala utama kita peroleh 4,1 cm. Nah, sekarang kita lihat di skala Noniusnya. Nah, cara melihat skala Nonius itu kita lihat garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, di sini kita lihat sini belum sejajar. Nah, kita lihat. Nah, di sini nah sejajarnya di sini kan. Ya. Ini adalah garis ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Berarti kita ambil angka 7 ya di sini pada skala Nonius. Dan satuan pada skala Nonius itu adalah milimeter ya, atau 0,01 cm. Jadi 7 ini kita kalikan dengan 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,07 cm. Nah, berarti hasil perhitungannya adalah tinggal kita jumlahkan skala utama ditambah skala Nonius. Jadi 4,1 cm ditambah 0,07 cm. Hasilnya 4,17 cm. Jadi hasil perhitungan menggunakan jangka sorong ini adalah 4,17 cm. Kemudian ada alat ukur waktu. Ya, contohnya adalah arloji atau stopwatch. Kemudian, oke, sekarang kita membahas tentang angka penting. Ya. Oke, angka penting ini adalah angka yang benar-benar diyakini nilainya dalam suatu pengukuran. Ya. Nah, ada beberapa aturan pada angka penting. Yang pertama, sini. Semua angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Contohnya, sini 12,46313. Di sini semuanya kan bukan 0 ya. Semuanya angka bukan 0, berarti semuanya di sini adalah angka penting. Jadi ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka penting. Atau lagi 2367,1234 mm. Nah, ini karena semuanya bukan angka 0 berarti semuanya angka penting. Jadi ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 angka penting. Kemudian yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 4,6002. Nah, di sini kita perhatikan angka 0 di sini dia di antara 6 dan 2. Berarti dia di antara angka bukan 0. Berarti di sini angka 0-nya termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Contoh lagi, 3045,01 gram. Oke, di sini angka 0-nya di antara 3 dan 4, berarti angka penting. Di sini angka 0-nya di antara 5 dan 1, berarti juga angka penting. Sehingga semuanya adalah angka penting. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 2,4000. Oke, di sini 0-nya
berada di belakang angka bukan 0 yang terakhir, yaitu 4. Dan dia di belakang tanda desimal. Nih, desimalnya kan di sini 2, nah, karena dia di belakang tanda desimal, berarti angka 0 di sini termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 angka penting. Kemudian ada 134,0100 cm. Oke, 0 yang ini dia di antara angka bukan 0, berarti angka penting. Kemudian 0 yang 2 yang terakhir, nah ini kan di belakang angka bukan 0 yang terakhir yaitu 1, dan dia terletak di belakang tanda desimal. Berarti termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka penting. Oke, aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan angka penting. Perhatikan ya, ini bukan angka penting. Oke, contohnya 0,0025. Nah, di sini 0,00-nya dia terletak di depan angka bukan 0 yang pertama yaitu 2. Nah, jadi kalau 0-nya terletak di depan angka bukan 0 yang pertama, maka 0-nya di sini bukan angka penting. Jadi yang angka penting di sini cuma 2 dan 5-nya. Berarti ada 2 angka penting saja. Oke, perhatikan ya. Ini ada 0,5003. Oke, di sini 0-nya terletak di depan angka bukan 0 yang pertama yaitu 5. Ya. Kemudian 0 yang ini, 00 ini terletak di antara angka bukan 0 yaitu 5 dan 3. Berarti 00 ini termasuk angka penting. Yang 0 di depan bukan angka penting. Jadi ada berapa angka penting? Ada 4 yaitu 5, 0, 0 dan 3. Dan aturan kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal, bukan angka penting. Oke, ini dia terletak di belakang, tapi dia di depan, ya. Kalau yang tadi itu kan di belakang angka bukan 0, tapi dia di belakang tanda desimal. Nah, kalau dia terletak di depan tanda desimal, berarti dia bukan angka penting. Contohnya, 3000 meter. Oke, di sini kan tanda desimalnya nggak ada, berarti dia terletak di depan tanda desimal. Nah, berarti 00 ini, nah, ini bukan angka penting ya. Jadi angka pentingnya cuma 3 di sini. Cuma ada 1 angka penting. Contohnya lagi 2020 gram. Oh, ini ada yang salah. Ini ada, oh benar ya. Oke, 2020 gram. Nah, 0 yang pertama dia terletak di antara angka bukan 0 itu 2 dan 2. Berarti 0 yang pertama adalah angka penting. Nah, 0 yang terakhir ini dia terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir yaitu 2, dan dia terletak di depan tanda desimal. Berarti 0 yang ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya adalah 3, ada 2, 0 dan 2. Gitu ya. Oke, soal contoh. 0,000120340 ton. Oke. Berapa angka pentingnya? Nah, kita perhatikan ya. Nah, untuk 0 yang pertama sih 0,000. Ini ada dia terletak di depan angka desimal ya. Di depan angka bukan 0 ya. Kalau 0-nya terletak di depan angka bukan 0, berarti 0-nya bukan angka penting. Oke. Kemudian 0 yang ini dia terletak di antara angka bukan 0. Itu terletak di antara 2 dan 3. Berarti 0-nya adalah termasuk angka penting. Oke, kemudian 0 yang terakhir, 0 ini dia terletak di belakang angka bukan 0 terakhir yaitu 4 dan terletak di belakang tanda desimal. Berarti 0-nya adalah angka penting. Nah, sehingga kita peroleh ada berapa angka penting di sini? Nah, tadi yang bukan angka penting adalah 0 yang di depan ini kan, 0,000-nya aja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka penting, yaitu 1, 2, 0, 3, 4, 0, dan 0. Oke. Oke, cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.